Empat polisi menjalani penempatan khusus buntut kasus dugaan pemerasan miliaran rupiah oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro kepada seorang tersangka. AKBP Bintoro termasuk 3 rekannya juga akan disidang etik. Dalam waktu dekat, Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya akan melakukan sidang kode etik untuk mengetahui peran dan keterlibatan 4 oknum anggota polisi dalam kasus dugaan pemerasan pada tahun 2024. Dugaan pemerasan kepada tersangka kasus pencabulan anak hingga meninggal dunia. Kasus ini mencuat saat tersangka menggugat dugaan pemerasan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Rabu malam, Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Rajo Al-Riyadi Harhab, mengatakan AKBP Bintoro dan 3 orang rekannya telah menjalani penempatan khusus di Propam Polda Metro Jaya sejak 25 Januari lalu. Dugaan pelanggaran kode etik terhadap AKBP B dan kawan-kawan. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Polda Metro Jaya mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan pemerasan terhadap seorang tersangka yang adalah pelapor. Selain itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi juga menjelaskan fakta dalam laporan pada 27 Januari lalu ke Polda Metro Jaya. Salah satunya soal uang penjualan mobil mewah yang belum ditransfer dari AKBP Bintoro ke pelapor, hingga pelapor merugi 6,5 miliar rupiah. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor, dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban merasa dirugikan 6,5 miliar rupiah. Ini adalah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor ya. Semua laporan yang masuk kepada kami, kepada Polda Metro Jaya, selanjutnya akan dilakukan pendalaman dalam tahap penyelidikan oleh tim penyelidik dan akan kami usut tuntas. Desakan agar kasus dugaan pemerasan yang menjerat mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diusut tuntas terus menguat. Pengamat bahkan menilai kepolisian harus menggandeng pihak eksternal dalam menangani kasus ini. Anggota Komisi 3 DPR Rudianto Lalo mendesak pimpinan Polri memproses pidana mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro yang diduga terlibat pemerasan terhadap tersangka pelaku kejahatan. Rudianto menilai tindakan AKBP Bintoro mencoreng citra Polri. Kita mau agar oknum-oknum yang mempermainkan proses penyidikan, apalagi mau menutup-nutupi sebuah peristiwa pidana, peristiwa kejahatan, itu bisa diungkap, dibongkar, agar tidak ada lagi oknum-oknum yang bisa mempermainkan kasus. Sebelumnya, AKBP Bintoro membantah memeras tersangka AN yang merupakan bos jaringan klinik laboratorium ternama sebesar 20 miliar rupiah. Menurut Bintoro, tuduhan itu hanya fitnah. Tuduhan saya menerima uang 20 miliar sangat mengada-ngada. Saya membuka diri dengan sangat transparan untuk dilakukan pengecekan terhadap percakapan handphone saya, keterkaitan dengan ada tidaknya hubungan saya dengan saudara AN, karena selama ini saya tidak pernah berkomunikasi
secara langsung dengan yang bersangkutan. Saya juga telah memberikan data seluruh rekening koran dari bank saya yang saya miliki. Jika diperlukan nomor rekening istri saya dan anak-anak saya siap untuk dilakukan pemeriksaan. Hari ini saya juga bermohon kiranya dilakukan penggeledahan di rumah saya, di kediaman saya, untuk mencari tahu apakah ada uang miliaran rupiah yang dituduhkan kepada saya. Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso menyebut, dugaan pemerasan oleh AKBP Bintoro terlihat dari gugatan kedua tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menuntut pengembalian 5 miliar rupiah yang dijanjikan untuk menghentikan penyidikan. Dari gugatan ini terlihat bahwa ada satu peristiwa di mana penggugat menuntut pengembalian uang. Uang tersebut terkait dengan janji dari AKBP Bintoro yang waktu itu dalam jabatannya sebagai Kasat Reskrim untuk menghentikan kasus atas 2 pelaku pembunuhan, ya, diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita. Kemudian kami dalami, awalnya informasi yang didapat 20M, tapi setelah kami dalami berdasarkan informasi dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari internal kepolisian hanya sekitar 5M, ya, 5 miliar. Namun berbeda dengan IPW, staf ahli Kapolri Arianto Sutadi menilai kasus AKBP Bintoro lebih tepat disebut kasus dugaan penyuapan. Dan dari keterangan-keterangan selama pemeriksaan etik ini saya dapat keterangan dari Polda bahwa itu ternyata kasusnya itu lebih tepat dikatakan ini sebagai suatu kasus penyuapan gitu. Karena kalau pemerasan itu berarti satu pihak, misalkan gini, pelaku penyidiknya mengatakan kamu bayar saya segini, kalau enggak akan saya kirim berkasnya. Tapi yang terjadi itu adalah ada peran daripada pengacara ini, tapi pengacara bukan yang gugat ini ya, pengacara yang dulu. Jadi pengacaranya itu ngomong sama yang bersangkutan pelaku waktu itu, kemudian mau diurus bahwa itu kasusnya tidak akan dikirim, dan si Bintoro itu menjanjikan tidak akan mengirim, sehingga kasusnya bukannya dihentikan tapi hanya tidak dikirim-kirim. Nah, setelah dia dipindahkan barulah berkas itu dikirim. Pengamat kepolisian dari ISES Bambang Rukminto mengakui dalam penyelidikan kasus yang melibatkan internal, kepolisian memang dituntut untuk objektif. Oleh sebab itu, menurut Bambang, kepolisian harus menggandeng pihak eksternal dalam menangani kasus dugaan pemerasan yang menjerat AKBP Bintoro. Yang memberikan uang korban dalam hal ini, ya kalau ini dikatakan ini adalah pemerasan, tentu pihak tersebut adalah korban. Ini bisa melaporkan ke kepolisian juga. Cuma memang menjadi problem ketika ke pihak kepolisian dalam konteks ini tentu adalah yang disudutkan gitu loh. Apakah bisa kepolisian ini bisa objektif dalam menangani kasus ini atau tidak? Makanya harus ada pihak eksternal. Dalam hal ini bisa saja Kompolnas masuk di sini karena kasus seperti ini sangat banyak sekali yang mencuat, yang berani speak up hanya beberapa orang. Sebelumnya, pada April 2024 lalu, seorang remaja tewas diduga akibat dicekoki narkoba hingga overdosis dan menjadi korban kekerasan seksual saat bersama para tersangka di sebuah hotel di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Dugaan pemerasan oleh AKBP Bintoro terungkap setelah digugat secara perdata oleh kedua tersangka dengan tuntutan pengembalian uang dan barang senilai 5 miliar rupiah. Tim Liputan,